Salah satu syaratnya adalah mereka nggak boleh dalam kondisi lapar. Jadi perutnya harus dicukupi dulu, dikenyangkan dulu. Anak pulang sekolah tidak langsung dimarahi, tetapi kita berikan makan dulu. Begitu dia sudah kenyang, sudah cukup, terisi. Parents hebat mempersiapkan generasi sehat akal, sehat mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Bunda, hari ini spesial untuk Bunda karena kita akan membahas personal skill seorang ibu. Personal skill ini tujuannya apa? Tujuannya adalah menciptakan keluarga yang berkualitas. Sebagai bunda tentunya kita harus menjadi seorang istri yang multi talenta. Kita juga bisa sebagai chef yang mengetahui atau bisa memasak. Kita juga menjadi ahli ekonom yang bisa mengatur keuangan, dan kita juga kita juga bisa menjadi ahli kesehatan yang mengetahui kira-kira anak kita sakit ataupun anggota keluarga yang sakit, kira-kira cocoknya apa nih, diberikan apa obatnya, apakah memang perlu ke dokter atau tidak. Nah, hari ini Bun, khusus untuk Bunda ya, yuk kita sehat semuanya, yuk kita menjadi seorang istri, seorang ibu yang hebat dengan multi talentanya kita. Yang pertama yaitu personal skillnya adalah skill manajemen waktu. Skill manajemen waktu ini pada dasarnya Bun, bukan waktunya yang diatur, karena semua orang memiliki 24 jam waktu yang sama. Tetapi di sini adalah bagaimana kita mampu mengatur diri, yaitu skill kemampuan mengatur diri untuk menyesuaikan dengan 24 jam yang sama. Apa tipsnya? Salah satunya yaitu buat jadwal harian Anda. Yang kedua, skill yang kedua adalah skill manajemen emosi. Bunda, kita sebagai seorang manusia memiliki perasaan yang sama, memiliki sedih, gembira, bahagia, kecewa. Nah, namun bagaimana kita mampu memanage, kira-kira misalkan kita sedang sedih, berapa lama durasi sedih yang harus kita habiskan. Begitu juga saat kita bahagia. Nah, disitulah letaknya agar kita tidak mudah terlena dengan waktu, begitu ya Bun ya. Kalau sedih ya secukupnya, kalaupun bahagia juga begitu. Jangan sampai kita terlenakan. Yang ketiga adalah skill mengelola pikiran. Apa maksudnya Bun? Di sini adalah seorang ibu harus mampu berpikir mana yang harus diprioritaskan. Misalkan kebutuhan jangka panjang dengan kebutuhan jangka pendek. Mana yang harus kita dahulukan dulu untuk kita berikan ruang untuk berpikir. Ya tentunya semuanya sepakat adalah jangka pendek. Nah, tidak semuanya orang atau tidak semuanya ibu memahaminya, terkadang merasa ini harus dipikirkan semuanya. Alhasil ibu akan menjadi mudah lelah, kemudian berat di pikiran ya Bun, karena biasanya kalau capek mikir itu pastilah akan membuat fisik kita drop ataupun sakit. Maka dari itu prioritaskan hal-hal mana yang memang membutuhkan waktu untuk dipikirkan di awal waktu. Skill ataupun kemampuan ibu yang keempat, personal skill ibu yang keempat, yaitu manajemen SDM. Bun, kita di rumah biasanya tinggal bukan hanya dengan keluarga inti. Kalaupun ada dengan keluarga inti, maka ada suami, ada anak. Apa maksudnya mengelola SDM? Artinya libatkan semua unsur yang ada di dalam rumah untuk berbagi tugas. Sekalipun ayahnya juga bekerja, sekalipun anaknya juga sekolah, tetapi berikan mereka tugas dan tanggung jawab yang memang sesuai dengan waktu dan kemampuannya. Misalkan untuk anak-anak kita yang di sekolah dasar, kita berikan dia tanggung jawab untuk meletakkan sepatu atau menata sepatu ataupun menyapu. Begitu juga dengan suami. Suami ketika pulang kerja tentunya tetap ada waktu membersamai dengan anak-anak. Saat membersamai anak-anak itu kita bisa melakukan aktivitas kita yang lainnya. Sehingga kita tidak merasa semua yang ada di rumah dikerjakan sendiri oleh seorang ibu. Dan kemudian ketika saat kita ada titik terendah, kita jenuh, kita lelah, kita juga tidak akan mudah untuk menyalahkan orang yang ada di sekitar kita. Karena biasanya kalau kita sudah capek, kita lelah, kita sakit, yang muncul adalah mengkambing hitamkan siapa yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian yang terakhir nih Bun, skillnya. Skill apa nih yang harus dimiliki oleh seorang ibu? Yaitu skill berkomunikasi.
Bun, berkomunikasi ini ternyata ada ilmunya, ada tekniknya. Supaya apa? Supaya kita tidak lelah ketika kita mengeluarkan ataupun berkomunikasi. Khawatirnya komunikasinya tidak tepat, maka tujuannya tidak sampai. Salah satu contoh nih Bun, kalau sama orang laki-laki memberikan instruksinya tidak bisa lebih dari satu instruksi, tidak bisa lebih dari satu. Artinya cukup satu saja. Kak, tolong ambilkan ini. Sudah, cukup itu saja Bun. Kemudian begitu juga dengan suami. Kalau kita memberikan instruksi berlebih kemudian tidak terjalankan oleh anak kita, tidak terjalankan perintah itu, misalkan permintaan tolong itu oleh suami kita, yang ada adalah apa? Marah, sedih, kecewa kepada mereka. Maka skill ini kita harus tahu bagaimana siapa saja yang ada di rumah kita saat itu. Oh, ada anak, oh ada suami, anak kita laki-laki atau perempuan. Nah itu juga ada kok skillnya lagi. Untuk anak laki-laki Bun, saat memberikan instruksi atau lagi ngomong, supaya komunikasinya itu bisa ditangkap oleh anak-anak kita, salah satu syaratnya adalah mereka nggak boleh dalam kondisi lapar. Jadi perutnya harus dicukupi dulu, dikenyangkan dulu. Anak pulang sekolah tidak langsung dimarahi, tetapi kita berikan makan dulu. Begitu dia sudah kenyang, sudah cukup, terisi, di situ kita baru bisa berkomunikasi dengan tepat. Nah, itu tadi Bun. Jadinya kita sebagai orang tua, sebagai seorang ibu ini harus belajar banyak cara begitu ya. Apapun kita pelajari. Karena apa? Karena kita sebetulnya punya tujuan utama, yaitu membuat keluarga berkualitas. Karena apa Bun? Kalau si ibu ini sudah sehat, maka ibu itu akan bahagia. Kalau ibu bahagia, maka dia akan menjadi ibu yang cerdas. Ibu yang cerdas akan menjadi support system bagi rumah tangga atau bagi keluarga yang berkualitas. Wow, berat nggak Bun kira-kira? Tapi asik kalau kita menjalaninya, kalau kita enjoy, mudah kok Bun kita jalani. Jangan ada beban, begitu ya Bun. Semoga Bunda yang ada di rumah bisa kita mencoba belajar 5 skill itu tadi Bun ya. 5 personal skill seorang ibu yang harus dimampui, yang harus dibisa oleh seorang ibu. Ingat, tujuan kita adalah keluarga yang berkualitas. Salam dari kami, Parents Hebat.